di program pariwisata dan budaya. Kalau tadi saya sendiri, sekarang saya sudah bersama dua narasumber cantik pagi hari ini. Saya sudah bersama rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Denpasar. Dan pagi hari ini warga kota selama 1 jam ke depan sampai di jam 10 saya bersama rekan-rekan dari Pengadilan Negeri Kota Denpasar ini akan membicarakan terkait Perma 1 tahun 2022 ya, 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dan pagi hari ini sudah hadir dari Pengadilan Negeri Denpasar. Yang pertama ada Ibu Ayu, Igusti Ayu Akhirnyani ya. Beliau selaku hakim. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi Gepatnya. Apa kabar Ibu Ayu pagi hari ini? Kabarnya baik-baik, setelah ini saja. Sehat juga ya, syukur kita bisa bertemu. Ini pertama kali saya ketemu sama Bu Ayu ya. Saya juga pertama kali ya, kami juga pertama kali hadir di sini. Iya. Jadi selamat pagi juga buat pendengar dan pemirsa mungkinnya dari podcast Dilan ini ya. Semoga semuanya juga sehat-sehat. Selain Bu Ayu juga ada Mbak Widya ya, Widya Parameswari Resta. Beliau ini calon hakim. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi Kak. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Baik. Iya, ini calon hakim masih muda sekali ya Bu ya. Penugasnya Bu Ayu nanti ya. Oke, pagi hari ini warga kota kami akan berbincang-bincang terkait Perma 1 tahun 2022 ya, tentang cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Jadi silakan untuk warga kota yang mau bertanya-tanya, kami akan buka sesi tanya jawab tapi di akhir ya di 081338338926. Silakan boleh sambil diketik pertanyaannya sambil kami berbincang-bincang sekarang ya. Nah yang pertama saya langsung saja ya, ini bertanya bersama Bu Ayu dan juga Mbak Widya ini terkait Perma nomor 1 tahun 2022 ya, tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Nah latar belakang dibentuknya Perma nomor 1 tahun 2022 ini apa? Baik ya, terima kasih Gepatnya. Jadi sebenarnya sosialisasi dari Perma ini sudah pernah ya dilaksanakan sebelumnya. Namun kami Pengadilan Negeri Denpasar memandang perlu untuk kembali mensosialisasikan mengenai Perma ini karena memang ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya kepada korban tindak pidana ya, untuk mereka mengetahui apa saja hak-hak mereka yang bisa dituntut ya, dan untuk melindungi kepentingannya sebagai korban tindak pidana itu sendiri. Jadi untuk itu perlu disosialisasikan bahwa memang para korban ini mempunyai hak mereka untuk menuntut mengajukan ganti rugi atas tindak pidana yang dialaminya ya. Jadi itu bisa dalam bentuk restitusi dan kompensasi ya. Jadi untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung yang disingkat Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Jadi Perma ini telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, yaitu Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin SHMH, dan ditandatanganinya pada tanggal 25 Februari 2022 serta resmi diundangkan pada tanggal 1 Maret 2022. Terbitnya Perma ini sendiri adalah bertujuan untuk perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana sebelumnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia itu lebih memfokuskan atau berorientasi kepada kepentingan pelaku tindak pidana, sedangkan terhadap korban itu sendiri belum cukup mendapat perhatian ya, atau berorientasinya masih kurang ya terhadap kepentingan dari korban itu sendiri. Nah, untuk itu sedangkan diketahui bahwa korban itu sendiri adalah mengalami penderitaan dari akibat tindak pidana yang dialaminya, baik penderitaan secara fisik, mental maupun kerugian dari segi ekonomi. Nah, itu yang selama ini sebelum terbitnya Perma ini tidak mendapat pemulihan secara layak, jadi belum mendapat perhatian. Nah, untuk itu Perma ini diharapkan bisa memastikan bahwa korban tidak hanya mendapat perlindungan secara hukum, tapi juga
mereka memiliki hak yaitu untuk mengajukan restitusi dan kompensasi. Demikian. Baik, itu latar belakangnya terbitnya Ibu ya, dibentuknya Perma nomor 1 tahun 2022 ya. Nah Ibu, Perma ini kan mengatur tentang pemberian restitusi dan juga kompensasi ya. Nah sebelum bahas materi lebih lanjut, mungkin dapat jelaskan pengertian dan juga perbedaan dari restitusi itu apa, kemudian kompensasi itu apa? Baik ya, dalam Perma nomor 1 tahun 2022 ini memang sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan restitusi dan apa yang dimaksud dengan kompensasi ya. Jadi meskipun keduanya memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban, namun juga terdapat perbedaan-perbedaan ya di dalamnya. Jadi untuk itu dalam pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2022 di sana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi itu sendiri termuat di dalam pasal 1 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu untuk membayar ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi perbedaannya adalah dari beberapa aspek ya, bisa kita lihat bahwa yang pertama dari segi sumber dana, bahwa restitusi sendiri itu dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga ya, ganti ruginya ya. Sedangkan kalau dalam kompensasi, ganti ruginya itu atau sumber dananya itu adalah dibayarkan oleh negara, tetapi dalam hal pelaku itu sendiri dia tidak mampu untuk membayar ganti kerugian tersebut sepenuhnya ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi di sana negara hadir untuk memberikan ganti rugi tersebut. Selain itu dari segi dasar hukumnya juga bahwa dalam restitusi ini adalah hak korban untuk mendapatkan ganti rugi adalah dari pelaku ya. Sedangkan kalau kompensasi, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dari negara. Jadi selain dari pelaku, di sana juga ada negara sebagai pihak yang membayarkan ganti kerugian yang dituntut oleh pihak korban ya. Sedangkan untuk perbedaannya yang lain adalah dari segi tindak pidana yang diatur, jenis tindak pidananya dalam restitusi itu di dalam Perma itu sendiri, ruang lingkup dari tindak pidana yang bisa diajukan permohonan restitusi adalah menyangkut mengenai tindak pidana pelanggaran HAM berat, setelah itu terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan juga tindak pidana terkait dengan diskriminasi ras atau etnis, serta tindak pidana yang berkaitan dengan anak, dan juga tindak pidana lainnya yang ditetapkan oleh LPSK ya. Jadi lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan kompensasi. Kalau kompensasi ini jenis tindak pidana yang diatur atau ruang lingkupnya adalah hanya terbatas kepada pelanggaran HAM berat dan terorisme. Oke, berarti yang kompensasi hanya dua ya Bu ya, HAM berat dan terorisme ya. Nah itu perkara yang dapat diajukan untuk permohonan restitusi dan kompensasinya ya. Nah untuk yang dapat mengajukan restitusi dan kompensasi ini siapa saja Ibu, dan apa saja bentuk restitusi yang akan diberikan kepada korban jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim? Baik ya, jadi kayaknya dalam Perma itu sendiri sudah diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi itu adalah kalau dalam restitusi dapat diajukan oleh korban. Korban ini adalah individu yang secara langsung ya mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat tindak pidana, dan juga keluarga korban ya. Jadi keluarga korban ini adalah terkait orang tua, pasangan, yaitu suami atau istri dari yang menjadi korban, sudah itu anak atau ahli waris dari korban yang meninggal dunia akibat tindak pidana. Dan selain itu juga yang dapat mengajukan adalah kuasa hukum korban ya, apabila memang dari pihak korban atau keluarganya memberikan kuasa kepada pengacara atau advokat atau penasihat hukum untuk menjadi mengajukan permohonan restitusi tersebut. Nah, selain itu juga dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, LPSK, yang tidak mewakili korban dalam pengajuan permohonan restitusi dan kompensasi ke pengadilan.
Nah, sedangkan untuk apa tadi pertanyaannya mengenai bentuk begitu ya, Bentuk apa restitusi. saja bentuk restitusi yang diberikan. Jadi bentuk restitusi ini dapat diberikan yaitu meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan, dan juga ganti kerugian baik material maupun imaterial yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan juga penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat tindak pidana ya. Jadi di sini termasuk biaya pengacara, transportasi dasar, atau biaya-biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Ya. Jadi itu yang bentuk ganti kerugian yang bisa diberikan kepada korban. Itu ya. Dan untuk permohonan restitusi ini biasanya diajukan sebelum sidang, selama sidang, atau sesudah sidang, Bu. Jadi untuk permohonan restitusi dan kompensasi memang ada sedikit perbedaan ya dalam pada saat pengajuannya. Kalau dalam hal restitusi itu sendiri bisa diajukan baik sebelum persidangan, selama proses persidangan, maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi pihak korban masih bisa untuk mengajukan permohonan restitusi tersebut. Jadi dalam hal sebelum persidangan ya, dapat diajukan melalui LPSK, melalui penyidik, maupun melalui penuntut umum. Apabila permohonan restitusi tersebut diajukan pada saat penyidikan, maka nanti penyidik akan menyampaikan ke penuntut umum mengenai adanya permohonan tersebut. Jadi penuntut umum nanti akan mengajukan atau memuat permohonan restitusi tersebut dalam surat dakwaan. Jadi dicantumkan dalam surat dakwaan. Itu kalau sebelum persidangan. Sedangkan kalau selama proses persidangan, jadi selama proses persidangan para pihak korban baru mengajukan permohonan restitusi. Nah, jadi itu nanti diajukan, batas terakhirnya adalah sebelum diajukan tuntutan oleh penuntut umum. Nah, jadi sebelum penuntutan, pihak korban atau yang mewakilinya bisa mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya nanti permohonan tersebut akan tentu saja harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan selanjutnya baru nanti akan dipertimbangkan oleh hakimnya apakah permohonan itu bisa dikabulkan atau tidak. Sedangkan kalau setelah persidangan sendiri, setelah putusan berkekuatan hukum tetap ya, jadi baru para pihak korban ini mengajukan permohonan restitusi, maka korban ini mengajukannya dalam bentuk permohonan ya, bisa diajukan langsung oleh korban ataupun melalui kuasanya ataupun melalui LPSK ya. Jadi bentuk hasil nanti adalah produk hakim yang keluar adalah berupa penetapan misalnya. Jadi bukan putusan ya. Karena ini diajukan langsung oleh pihak korban ataupun melalui LPSK. Jadi nanti di sana ada pihak termohon tentu saja pelakunya ya, yang dalam ini sudah menjadi terpidana, serta juga jaksa penuntut umum sebagai pihak terkait. Jadi nanti akan keluar produk berupa penetapan mengenai bisa dikabulkannya atau tidak restitusi tersebut. Jadi demikian ya. Ya, kalau kompensasi, Ibu? Kalau kompensasi itu sendiri harus diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi lebih terbatas ya. Jadi selama persidangan itu, sebelum proses persidangan atau selama persidangan berlangsung sampai sebelum putusan itu berkekuatan hukum tetap, permohonan kompensasi bisa diajukan oleh korban, dan permohonannya ini wajib diajukan melalui LPSK. Jadi tidak bisa secara langsung, tapi harus melalui LPSK ya pengajuannya. Jadi dari korban nanti menyampaikan dulu ke LPSK, LPSK akan menilai permohonan tersebut dan merinci, menilai, yang memberikan penilaian untuk selanjutnya nanti diajukan kepada pengadilan. Jadi itu batasannya, perbedaannya, perbedaannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aini ya. Nanti kita sambung lagi ya, Boy dan Pak Widya ini karena perbincangan kita kan kompleks sekali ya pagi hari ini. Jadi untuk warga kota ini tenang, ini perbincangan kita masih berlangsung kok ya, karena masih banyak akan kita bahas. Jadi untuk warga kota sambil nanti kita menyambung bahasan berikutnya,
Silakan untuk Anda yang mau bertanya di 081338338926 ya. Kami tunggu atensi Anda sampai sebelum di jam 10 pagi. Dan kami jeda terlebih dahulu warga kota, nanti kita sambung lagi tentunya masih pembahasan pagi hari ini terkait dengan Perma 1 tahun 2022 ya. Jadi stay tune di 92,6 Radio Publik Kota Denpasar. Ya, masih berbincang-bincang warga kota bersama rekan-rekan Pengadilan Negeri Denpasar terkait Perma 1 tahun 2022 ya. Dan pagi hari ini saya lanjut lagi mau tanya-tanya nih untuk Bu Ayu dan juga Mbak Widya. Ini yang berikutnya adalah terkait pengajuan permohonan restitusi. Tapi kalau misalnya tidak dikabulkan oleh hakim, kapan atau dalam hal apa restitusi dan kompensasi ini tidak dikabulkan? Bu Ayu atau Mbak Widya? Silakan. Oke, Mbak Widya, boleh. Ya baik, di sini perlu digarisbawahi juga ya Kak ya, kalau misalnya permohonan restitusi ini yang diajukan oleh korban itu bukan berarti langsung dikabulkan, pasti banyak pertimbangannya. Nah, permohonan restitusi ini bisa dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau tidak diterima atau ditolak. Nah, permohonan restitusi ini bisa ditolak oleh hakim itu jika tidak memenuhi syarat tertentu. Syarat-syaratnya itu yang seperti diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2022 itu telah mengatur beberapa kondisi di mana hakim itu dapat menolak atau tidak mengabulkan permohonan restitusi tersebut. Dalam hal apa saja permohonan restitusi dan kompensasi ini ditolak? Itu yang pertama jika pelaku tindak pidana itu diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Nah, yang kedua juga ada permohonan restitusi itu tidak memiliki cukup bukti. Yang ketiga yaitu kerugian yang dimuatkan tidak terbukti dalam persidangan dan permohonan yang diajukan itu terlambat seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yakiriani tadi, bahwa ada batas maksimal pengajuan dari permohonan restitusi dan kompensasi tersebut, yaitu kalau misalnya setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah 90 hari sejak putusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap, maka permohonan itu tidak akan diterima. Nah, jika permohonan restitusi atau itu tidak diterima atau ditolak, itu juga korban itu memiliki solusi yang lain, yaitu seperti korban bisa menggugat secara perdata, yang dimana nanti tergugatnya yaitu pelaku tindak pidana tersebut. Dapat juga meminta banding dan mengajukan permohonan ulang melalui LPSK. Seperti itu. Baik, itu tadi warga kota ya, kenapa restitusi tersebut dapat ditolak ya. Jadi sesuai dengan syarat dan ketentuannya ya Mbak Widya ya. Nah, selanjutnya lagi di Pengadilan Negeri Denpasar sendiri, apakah pernah ada pihak korban yang mengajukan restitusi di persidangan, kemudian perkaranya terkait apa, dan bagaimana putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menangani perkara tersebut? Ada nggak contohnya Mbak Widya? Baik, ini kita tarik belakang dulu Mbak ya, di Perma ini kan baru digunakan diresmikan pada tahun 2022. Nah, sepanjang sampai tahun ini itu pernah ada yang mengajukan restitusi itu pada tahun 2024 kemarin. Itu terdapat satu perkara tindak pidana, yaitu dalam perkara kekerasan seksual, yang dimana korbannya itu adalah WNA. Nah, itu pada saat itu di tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada korban bahwa korban ini memiliki hak untuk menuntut restitusi seperti itu. Nah, atas penyampaian dari penyidik tersebut, maka korban pada saat itu membuat permohonan kepada LPSK yang ditujukan kepada LPSK, yang pada saat itu komponen dari restitusi tersebut yaitu memuat dari biaya rumah sakit pada saat dia berobat seperti itu, dan juga nanti pihak atas dasar itu permohonan tersebut LPSK ini akan membuat laporan hasil penilaian, yang dimana nanti dari biaya rincian biaya rumah sakit tersebut LPSK akan menghitung kembali seperti itu dan akan membuat laporan hasil penilaian dari LPSK yang nantinya itu akan dimuat pada surat dakwaan dan juga pada surat tuntutan, dan yang akhirnya akan dijadikan bahan pertimbangan pada putusan hakim seperti itu. Namun hasil penilaian dari LPSK tersebut akan ditimbang kembali, menjadi bahan pertimbangan kembali oleh majelis hakim
mengenai nominalnya, apakah itu dikabulkan sebagian, apa ditolak. Nah, untuk nominal Mbak Widya, boleh tahu nggak biasanya itu dikabulkan di pengadilan itu biasanya 100% atau 50%? Nah, itu kembali lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan berarti dari LPSK misalnya. Nah, ini seperti yang pada kasus di Pengadilan Negeri Denpasar, pada saat itu korban itu mengajukan permohonan LPSK yang disetujui melalui LPSK, dan setelah disetujui oleh LPSK itu sebesar 6 juta. Namun dalam pertimbangan majelis hakim itu dalam putusannya diuraikan pertimbangan apa yang dikabulkan hanya berapa 5 juta seperti itu. Jadi tetap ada pertimbangannya, apakah dikabulkan seluruhnya apa sebagian dari permohonan tersebut. Nah, kalau kompensasi itu kan ditanggung oleh negara ya, biaya. Nah, boleh tahu nggak kalau negara itu sama nggak menanggung untuk materi itu berapa besar? Kalau misalnya negara di sini juga sama, karena kan pengajuannya melalui LPSK. Namun di sini perlu digarisbawahi jika negara ini akan menanggung, namun jika pelaku tindak pidana ini tidak dapat memenuhi kewajiban seluruhnya seperti itu. Nah, tapi bukan berarti semua tindak pidana itu negara akan membantu dalam korban seperti itu. Namun dalam pemberian kompensasi itu ada tindak pidana HAM berat dan terorisme, hanya dua itu saja yang negara akan bantu. Beda dengan restitusi yang sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab dari pelaku. Oke, terima kasih Mbak Widya. Lanjutkan pertanyaannya, ini kan di Indonesia sendiri pernah nggak atau tidak ada perkara tindak pidana yang mengundang perhatian masyarakat Indonesia yang pada perkara tersebut korban atau keluarganya mengajukan permohonan restitusi? Berarti ini kasus besar maksudnya. Iya, baik. Mungkin yang mengundang perhatian masyarakat pada saat itu yang tidak tidak asing juga nih di telinga pemirsa sekalian, juga mungkin pernah mengetahui yaitu perkara Mario Dendi, yang pada saat itu melakukan penganiayaan pada korban hingga luka berat seperti itu. Nah, pada saat itu keluarga korban, ini keluarga dari David, korbannya bernama David, itu mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK, yang pada saat itu permohonan restitusinya itu atau ganti kerugian itu sebesar 120 miliar sekian. 120 miliar sekian. Namun kembali lagi dalam putusan hakim, majelis hakim itu pasti mempunyai pertimbangan apakah dikabulkan 120 miliar tersebut atau tidak. Nah, namun pada putusan hakim tersebut hanya mengabulkan pembayaran restitusi itu sebesar 25 miliar seperti itu. Jadi bukan berarti 120 miliar langsung dikabulkan seperti itu, namun pasti ada pertimbangannya. Oke. Apakah dari keluarga waktu itu untuk keluarga korban itu nggak mengajukan lagi, Bu? Maksudnya kan ada yang nggak terima biasanya ini kan karena perawatannya mahal ya, kalau kita lihat korbannya kan mengalami luka yang sangat serius ya, sampai dirawat lama di rumah sakit itu. Apakah dari keluarganya tidak mengajukan banding lagi? Ya, pada saat itu memang atas putusan majelis hakim pada tingkat pertama tersebut, penuntut umum itu mengajukan upaya hukum banding. Nah, di situ juga pasti akan diuraikan oleh penuntut umum apakah di poin-poin mana saja yang korban ini keberatan lah atas putusan hakim tersebut. Tapi ada kemungkinan nih, contohnya seperti tadi Mario Dendi dan David itu, kalau misalnya ada pengajuan banding lagi, ada kemungkinan akan diterima atau tetap ditolak dengan nominal segitu saja? Itu pasti akan ada perubahan, ada pertimbangan baru oleh majelis hakim tingkat banding. Itu makanya seperti yang saya sebutkan tadi, itu kalau mengenai penolakan dari restitusi itu masih ada solusinya. Jadi tadi kan seperti gugatan perdata dan juga ada upaya hukum banding seperti yang saya jelaskan. Oke, berarti masih ada kemungkinan. Karena nominalnya sangat jauh ya. Iya. Oke, selanjutnya ini bagaimana jika korban telah meninggal? Apakah masih bisa diajukan permohonan restitusi atau kompensasinya? Iya, jadi meskipun korban ini telah meninggal dunia, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Ayu April juga, itu
pengajuan permohonan restitusi ini bukan hanya langsung dari korban, tapi bisa juga diwakilkan oleh keluarga korban, yaitu ada suami, istri, anak, ataupun orang tuanya. Lalu juga ada ahli waris korban, yaitu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Lalu ada juga wali korban, ini jika korban itu adalah anak di bawah umur atau di bawah pengakuan, seperti itu. Lalu ada kuasa hukum korban, yang dimana kuasa hukum ini harus tetap mendapatkan surat kuasa jika keluarga menunjuk pengacara, advokat, penasihat hukum, seperti itu. Dan juga bisa diajukan oleh LPSK. Nah, tapi tetap memperhatikan maksimal 90 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap tersebut. Nah, jadi walaupun korban ini telah meninggal dunia, pihak keluarga tetap bisa mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi. Nah, untuk restitusi dan kompensasi ini Mbak Widya apakah bisa diajukan secara bersamaan? Permohonan restitusi dan kompensasi ini ya bisa diajukan bersamaan. Ini juga telah diatur pada Permen Nomor 1 Tahun 2022, yang dimana korban atau ahli warisnya ini dapat mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi secara bersamaan, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat dan terorisme. Nah, jadi mekanismenya itu permohonan itu harus diajukan melalui LPSK yang sebelum atau dalam tahap persidangan, di mana kompensasi ini hanya diberikan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi secara penuh. Nah, hakim ini akan memeriksa permohonan restitusi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kompensasi. Jadi mempertimbangkan restitusinya dulu, lalu baru akan mempertimbangkan permohonan kompensasinya. Jika pelaku membayar seluruh restitusi, maka kompensasi ini tidak diperlukan lagi. Namun jika pelaku ini hanya mampu membayar sebagian, maka kekurangan yang pelaku ini tidak mampu bayar, maka akan ditutupi oleh negara melalui LPSK. Nah, saya lupa bertanya terkait dengan pengabulan restitusi dan kompensasi tersebut, itu akan diberikan kepada keluarga korban itu berapa bulan setelah putusan biasanya turunnya atau disalurkan. Nah, itu mengenai pengajuan atau pelaksanaannya itu pembayarannya itu jelas menunggu dulu dari putusan berkekuatan hukum tetap, karena kan juga misalnya jika kembali lagi jika korban ini tidak setuju dengan nominal yang diputus dalam putusan, itu kan masih ada upaya hukum seperti itu. Jadi harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kita berpindah ke pertanyaan ya, Bu Ayu dan Mbak Widya ini sudah masuk dari masyarakat. Kita satu-satu dulu ya. Siap-siap Ibu dan juga Mbak Widya. Ini dari Made Dwi di Penati. Bagaimanakah mekanisme penghitungan jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau pihak keluarganya kepada korban? Siapa yang mau menjawab? Dari Bu Ayu atau Mbak Widya? Silakan. Silakan dia dulu. Mbak Widya. Baik, mekanisme pembayaran penghitungannya ya. Nah, penghitungan itu kembali lagi itu kan ranahnya itu adalah LPSK yang untuk menghitung, mengkonversi misalnya kerugian yang dialami oleh korban itu misalnya kecelakaan ya, dimana ada motor atau mobil yang rusak. Nah, itu nanti korban ini akan mengajukan permohonan kepada LPSK dengan menunjukkan bukti misalnya kerugiannya sekian di atas kerusakan mobil ini sekian. Nah, nanti yang memiliki kewenangan untuk menghitung itu adalah LPSK. Nah, mereka akan mempunyai pakem tersendiri untuk melakukan penilaian. Makanya atas dasar itu nanti keluarlah laporan hasil penilaian seperti itu ya. Nantinya akan diajukan ke pengadilan. Berarti semuanya di LPSK ya Pak ya. Oke, jadi untuk nominalnya berapa nanti kalau misalnya ada keluarga ataupun siapapun yang ingin mengajukan restitusi ataupun kompensasi berarti lewat lembaga LPSK tersebut ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Agung ini di Cokro. Bagaimana pengawasan pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pihak yang berwenang? Pengawasannya seperti apa? Baik ya. Dari Bu Ayu. Jadi untuk pelaksanaan putusan itu sendiri adalah dalam perkara pidana ya.
adalah dieksekusi atau dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum ya selaku pelaksana putusan. Jadi nantinya terhadap pelaksanaan pembayaran restitusi ini juga tentu saja akan diawasi oleh penuntut umum ya. Jadi dalam jangka waktu ya tertentu setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jadi 30 hari setelah pihak pelaku ya atau terpidana mengetahui putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dia wajib untuk melakukan pembayaran ya, dalam 30 hari itu ya. Nah, apabila dalam 30 hari ini pihak pelaku atau terpidana tidak melakukan pembayaran, maka penuntut umum akan memberikan perintah ya, peringatan bahwa dia harus melakukan pembayaran tersebut dalam jangka waktu 14 hari. Dalam jangka waktu 14 hari, apabila tidak dilakukan atau dipenuhi oleh si pelaku maupun keluarganya maupun pihak ketiga tidak melakukan pembayaran restitusi tersebut, maka penuntut umum bisa melakukan penyitaan terhadap aset ataupun harta kekayaan dari si pelaku ini untuk dibayar, dan nantinya hasil dalanya diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi pengawasannya atau pelaksanaannya adalah penuntut umum. Demikian ya. Ada tambahan? Ini sama ya. Nah berarti Ibu kalau itu kan 14 hari berarti ya. Nah kalau dari pelaku ini kan melakukan pembayaran setelah dikabulkan di restitusinya, berarti kan membayarkan ke keluarga korban. Itu dicicil di setiap bulan atau seperti apa untuk pembayaran biasanya? Atau langsung? Itu adalah tergantung dari putusan pengadilan ya. Apabila memang di dalam putusan memang ditentukan bisa dibayarkan secara cicilan, ya bisa saja hal itu terjadi. Tapi kalau dalam putusan hanya memerintahkan si pelaku ya, terpidana ini atau terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah sekian, nah itu tergantung lagi pelaksanaan di lapangan ya menurut saya, karena mengenai hal itu juga kami belum membaca mengenai ketentuannya yang ada terhadap eksekusi atau pelaksanaan dari restitusi tersebut. Mungkin ini ranahnya daripada pihak kejaksaan atau penuntut umum ya. Kalau kami begitu memutus, jadi hal itu sudah selesai tugas dari pengadilan mengenai pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana. Nah itu sudah menjadi ranah dari kejaksaan penuntut umum. Demikian ya. Dan mungkin juga ada seperti yang pernah masuk di Pengadilan Negeri Denpasar juga. Namun pada saat itu seperti yang kasus yang saya bilang tadi, itu pada saat itu kebetulan dari pelaku ini mampu untuk membayar. Nah jadi pada saat permohonan tersebut pelaku tahu kalau misalnya dimintai untuk permohonan restitusi itu sebelum putusan dia sudah menitipkan uang tersebut pada kejaksaan. Namun pada saat itu yang permohonannya 6 juta, namun dia hanya mampu membayar 5 juta seperti itu. Jadi itu sebelum putusan sudah dititipkan terlebih dahulu. Nanti setelah putusan baru untuk pemindahan ke rekening korban dan lainnya itu kan bagian dari kejaksaan sebagai eksekutor. Oke, berarti sudah clear ya Mbak Bu Ai dan Pak Widya ya. Jadi itu tergantung putusannya dibayarkan kontan atau dikredit ya. Terima kasih, ini sudah menjawab pertanyaan dari warga kota ini ya. Terakhir ini sebelum nanti kita berpisah, mungkin ada nih pesan harapan dari Bu Ayu terkait dengan Perma Nomor 10 2022 ini kepada masyarakat. Mbak Widya dulu boleh. Iya baik, di sini mungkin harapannya kembali lagi di sini kami mensosialisasikan tentang Perma ini, karena Perma ini sangat penting ya bagi korban tindak pidana yang tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Banyak sekali warga negara ini belum mengetahui kalau misalnya mereka menjadi korban, mereka tuh mempunyai loh hak-hak atas ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Nah, dengan adanya Perma ini yang mengatur tentang mekanisme yang lebih jelas dan mudah dalam mengajukan ganti kerugi bagi korban tindak pidana, sehingga masyarakat ini perlu memahami hak dan prosedurnya. Dengan disosialisasikan Perma ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak korban tindak pidana seperti itu. Terima kasih Mbak Widya. Dari Ibu Ayu? Nah, jadi
seperti yang disampaikan oleh Mbak Widya, tentu saja kita berharap melalui sosialisasi ini yang lebih bagus lagi dilakukan secara berkala ya. Jadi dengan semakin sering disosialisasikan, masyarakat semakin paham, semakin mengerti dan semakin peduli dengan keadaan atau hal yang harus dilakukannya apabila dia menjadi korban tindak pidana. Jadi kita harapkan baik itu korban, baik itu pelaku menyadari konsekuensinya apa, hak-haknya apa, dan tentu saja harapan kita tindak pidana yang berkaitan dengan ini ya bisa diminimalisir kan begitu ya, kalau bisa ya melihat dampaknya begini loh, begini dan juga dari korban saya memiliki hak untuk mengatur seperti ini. Jadi ya harapannya tingkat kesadaran masyarakat semakin naik dan tindak pidana yang terjadi sendiri bisa ditekan kan begitu ya, kalau bisa ya jangan sampai ada lah kan. Jadi itu harapan dari kami ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Nah sebelum kita pamit ternyata satu pertanyaan lagi baru masuk ya dari Mbak Risna. Ini di Ceko Maria, apakah restitusi dalam kasus anak harus selalu dibayarkan dalam bentuk uang atau dapat dalam bentuk yang lain kalau kasus anak? Ya. Jadi dalam restitusi sendiri itu memang secara dalam aturan perma ya itu adalah dibayarkan dalam bentuk uang berupa tunai ya. Jadi ganti rugi misalnya secara material, imaterial, demikian pula terhadap ini yang korbannya anak atau terpidananya anak. Kalau korbannya anak, korbannya anaknya tetap saja akan dibayarkan berupa uang atau juga memang kalau dalam perusahaan itu dicantumkan rehabilitasi dan yang lainnya, perawatan medis atau sebagainya, nah itu bisa saja dilakukan oleh pihak pelaku. Namun itu semuanya kembali dihitung berapa biaya yang diperlukan untuk itu. Jadi pada umumnya kalau restitusi adalah pembayaran ganti kerugiannya adalah berupa uang, jadi secara tunai. Beda dengan kompensasi, nah itu bisa secara tunai atau juga bisa secara non tunai ya. Jadi misalnya dengan beasiswa, memberikan beasiswa pendidikan, memberikan jaminan kesehatan atau yang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalau restitusi selama ini pada umumnya adalah berupa uang. Benarnya uang ya. Oke, terima kasih jawabannya Ibu dan juga Pak Widya. Terima kasih sudah sharing pagi hari ini terkait Perma 1 nomor 1 tahun 2022. Ini sudah sangat jelas dari tadi ya dijelaskan. Sebelumnya saya juga sempat seperti yang Bu Ayu bilang kan ini sempat di sharing ya. Itu juga saya ingat oh ini yang Perma 1 waktu itu sempat dijabarkan juga. Jadi kita perlu sekali untuk setiap bulan sharing lagi ya terkait dengan hukum ini karena kan banyak juga masyarakat yang masih awam bagaimana sih sepertinya caranya pengajuan gitu, karena kan ada yang masih takut ya Ibu, apalagi untuk warga kota yang memang masih belum tahu. Kalau selengkapnya bisa kemana Ibu untuk bertanya-tanya terkait Perma 1 ini? Boleh langsung ke pengadilan negeri atau di website atau di WhatsApp? Boleh, jadi misalnya warga Kota Denpasar ini ingin bertanya lebih lanjut mengenai Perma nomor 1 tahun 2022 atau yang pernah menjadi korban seperti itu, mungkin bisa langsung ke Pengadilan Negeri Denpasar atau cek website Pengadilan Negeri Denpasar, dan di sana juga ada WhatsApp admin dari Pengadilan Negeri Denpasar, dan itu pasti admin kami akan merespons secara cepat dan tanggap. Dan untuk surat-surat biasanya online ya untuk pengajuan dan lain-lain atau sudah dicetak biasanya? Pengajuan. Kalau misalnya ada yang mengajukan nih, itu membuat seperti yang dijelaskan tadi, itu membuat surat permohonan sendiri ya. Jadi untuk restitusi ini tidak ada dari pengadilan, tidak ada seperti belangko atau sebagainya seperti itu, namun dibuat dalam bentuk surat permohonan. Oke, jadi untuk warga kota yang mau bertanya-tanya selengkapnya terkait Perma 1 nomor 1 tahun 2022 ya, silahkan bisa ke websitenya Pengadilan Negeri Denpasar atau langsung nanti ke kantornya, siapa tahu kan pas lewat, boleh nggak Mbak? Sekalian jalan-jalan. Iya karena kan nggak semuanya nih megang gadget kan, siapa tahu ada mungkin orang tua yang bertanya gitu ya. Langsung di Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan Sudirman. Disiapkan juga di sana ada pos pelayanan bantuan hukum ya.
Jadi di PTSP kami ya, itu sudah pelayanan terpadu satu pintu. Di sana juga kalau memang ada konsultasi mengenai hukum yang ingin dikonsultasikan, tersedia pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi bisa diskusi di sana ya, dimanfaatkan di sana. Baik, terima kasih Bu Awi dan Mbak Widya sudah share pagi hari ini. Sampai ketemu di bulan depan. Iya, dengan bahasan lainnya terkait dengan hukum juga ya. Dan warga kota, demikian perbincangan kami pagi hari ini bersama Pengadilan Negeri Denpasar terkait permasalahan tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Terima kasih untuk warga kota yang sudah bertanya. Sampai ketemu lagi di bulan depan dengan rekan-rekan Pengadilan Negeri Denpasar kembali lagi ya. Terima kasih Bu Ayu dan juga Mbak Widya. Terima kasih. Hati-hati di jalan nanti ya. Nah, warga kota, itu tadi perbincangan kami, semoga bermanfaat bagi warga kota sekalian. Dan usai sudah, saya Pratnya menemani Anda di program Pariwisata dan Budaya. Jangan kemana-mana karena selain ini akan ada program Sekar Jempol edisi teman-teman Anda menemani warga kota dari pukul 10 pagi sampai tuntas nanti di pukul 12 siang. Saya Pratnya mohon pamit. Saya tutup dengan para pesanti.